Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Mari kita mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini bertahan hidup, diambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Isaac Asimov menceritakan kisah penyeberangan di laut yang berombak besar. Selama penyeberangan, salah satu penumpang kapal bernama Pak Jones mabuk laut. Di saat yang sulit itu, seorang pelayan yang ramah menepuk pundak Pak John sambil berkata, "Pak, kondisi seperti ini memang mengerikan, tetapi ingatlah, tak pernah ada orang yang mati karena mabuk laut." Pak Jones mengangkat wajahnya yang pucat pasi, memandang pelayan yang penuh perhatian itu. "Nak, jangan berkata begitu. Justru pengharapan yang indah akan kematianlah yang membuat saya bertahan hidup." Perkataan Pak John ini bukanlah sekedar ironi. Kata-katanya itu serupa dengan perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia mengatakan bahwa pengharapan yang indah akan kematianlah yang membuatnya terus bertahan hidup. Filipi 1 ayat 21. Namun demikian, ia tidak mencari pembebasan dari penderitaannya. Pengharapan Paulus berakar di dalam Kristus yang telah mati di kayu salib bagi para pendosa, yang bangkit dari kubur pada hari Paskah pertama, yang hidup di surga dan yang suatu hari kelak akan membawa pulang Paulus ke hadiratnya. Namun, bagaimana pengharapan untuk melihat Kristus, entah setelah kematian atau ketika Dia datang kembali, dapat membuat Paulus bertahan hidup? Pengharapan itu memberi makna pada setiap momen kehidupannya. Pengharapan itu memberinya alasan untuk hidup bagi Kristus. Itu juga memberinya semangat untuk mempertahankan sesama yang membutuhkan dorongannya. Paulus mengenal Kristus sebagai kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga atas kuasa kebangkitan Kristus. Dialah yang menjadi alasan bagi kami untuk bertahan hidup. Mereka yang siap untuk mati adalah mereka yang sangat siap untuk hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik
untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kuasa kebangkitan Yesus juga Engkau anugerahkan untuk kami, anak-anak-Mu yang percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami. Maka sampai hari ini kami hidup dengan penuh pengharapan kepadamu dan kami percaya Engkaulah yang memberi kekuatan bagi kami setiap hari. Dan berkati juga kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.